괜찮아? 이게 대체 어떻게 이 옷도 뭐야? 오랜만이에요, 형. 너 Mereka berdua pun terlibat perkelahian. Byung-chul berhasil mengalahkan Eun-ho lalu mengikat tangannya. 야, 이 새끼야! Byung-chul melepas plester dan ikatan tangan Yeri. Dia menceritakan bagaimana mereka pertama kali bertemu. Ternyata mereka berada di kelas yang sama. Byung-chul berusaha mendekatinya, tapi Yeri selalu menghindar. Suatu ketika, Yeri menggoda Byung-chul yang ternyata itu adalah juri. Esok harinya saat Byung-chul memeluk Yeri dari belakang, dia malah dipukuli dan memakinya pria mesum. Yeri yang selalu berubah-ubah saat bertemu dengannya membuatnya merasa tertantang. Namun karena kehadiran Eun-ho, semua tidak berjalan sesuai rencananya. Dia pun mulai memukul Eun-ho. Saat itu Yeri berusaha menolongnya, hingga akhirnya dia jatuh pingsan. Beberapa saat setelah dia sadar, muncullah sosok juri. Saat itu Byung-chul langsung mendorong juri sampai di sofa. Dengan cepat Eun-ho berusaha menolongnya. Tapi Byung-chul yang sudah terlanjur patah hati, dia memukul Eun-ho dengan brutal. Juri yang tak ingin Eun terluka, dia berjanji pada Byung-chul akan menuruti semua keinginannya. Dan pada saat Byung-chul mendekat, dia menggunakan jurus Sailor Moon-nya. Dan dengan kekuatan bulan dan bintang, dia berhasil mengalahkan Byung-chul. Yo-sik dan Yo-jin sampai di depan rumah. Saat itu polisi sudah datang ke rumah Yeri untuk membawa Byung-chul. Yo-jin terkejut dan ketakutan saat mengetahui itu adalah juri. Yo-jin memegang erat tasnya. Saat juri sedang memeluk Eun-ho, sepertinya juri telah jatuh cinta pada Eun-ho. Kemudian dengan cepat, Yo-jin langsung memukul juri. Setelah beberapa saat, akhirnya Yeri tersadar. Setelah kejadian itu, Yeri pergi ke rumah Profesor Kim. Demi keamanannya, Yeri terpaksa tidur dengan Min-jun. Namun karena Min-jun terus mendengkur saat tidur, dia pun berkirim pesan dengan Eun-ho. Esok harinya, Min-jun curhat kepada Kim Sun-ho tentang hubungan Eun-ho dan Yeri yang semakin romantis. Hal itu membuatnya cemburu. Kemudian dia menemukan sapu tangan milik Yeri yang tertinggal di pantai. Malam harinya di sebuah kafe, Eun-ho, Yeri, Yo-sik, dan Yo-jin mereka berkumpul untuk berpesta. Saat itu mereka melihat Profesor Kim yang galau karena mengetahui Kyung-e adalah laki-laki. Mereka mengajak Profesor Kim untuk bergabung. Beberapa saat kemudian, pemilik kafe mengumumkan sebuah perlombaan adu bakat, dan siapa saja yang menang akan mendapatkan hadiah. Dengan cepat Yo-sik maju ke depan demi pacarnya. Tak mau kalah, Eun-ho pun juga mengikutinya. Mereka pun mulai menari bersama, dan hal itu membuat Yeri sangat terpesona. Detak jantungnya tidak terkontrol. Dia pun berusaha tenang dengan bernyanyi. Akan tetapi saat Eun-ho semakin mempesona, Yeri jatuh pingsan. Yo-jin mencoba membangunkannya. Dia berharap bahwa juri tidak muncul. Namun saat Yeri terbangun, sosok juri muncul. Dia pun dengan percaya diri maju ke depan. Dia mulai menarik banyak perhatian. Saat itu juga dia menyanyikan lagu rapper andalannya. Namun hal itu sangat memalukan. Beruntung Yo-jin segera memukulnya. Setelah tersadar, Yeri benar-benar malu ketika semua orang memperhatikannya. Esok harinya saat di kantor polisi yang menyelidiki kasus Yeri merasa heran karena yang selama ini menguntit mereka bukanlah Byung-chul, melainkan orang lain. Polisi menduga jika pelakunya adalah orang satu kampus dengan mereka. Mereka pun mulai merasa ketakutan dengan hal tersebut. Malam harinya Eun-ho berusaha mempelajari tentang kepribadian ganda agar dirinya bisa mengeluarkan juri dari tubuh Yeri. Esok harinya, Yeri menemui Eun-ho di kamarnya. Eun-ho merasa lega dengan kehadiran Yeri. Saat dia memegang tangannya, Eun-ho mengetahui bahwa Yeri sangat mencintainya. Tanpa mengatakan apapun, Eun-ho langsung mengajaknya enak-enak. Akan tetapi, setelah itu juri tiba-tiba muncul dengan gairahnya. Akhirnya mereka pun gagal melakukan enak-enak. Profesor Kim sangat terkejut melihat sikap Yeri yang sangat berbeda dari biasanya. Bahkan dia sempat terpesona oleh keseksiannya.
Karena tak mau terjadi keributan, Eun-ho membawa Juri keluar. Seperti biasa, Juri makan sangat banyak. Saat itu menanyakan pendapatnya, apakah dia lebih menyukai Yeri atau dirinya. Setelah mereka pulang berbelanja, Eun-ho menanyakan apakah ada seseorang yang akan melakukan hal yang sama dengan Byung-chul. Saat itulah Juri menyebut bahwa Kim Sun-ho tidak bisa melukai Yeri. Namun Eun-ho tidak mengenali Kim Sun-ho. Saat itu Juri merasa sangat kesal dan ketakutan mengingat pria itu. Dan hal itu membuat Yeri kembali tersadar. Eun-ho yang merasa khawatir dengan Yeri karena makan terlalu banyak, dia berniat membeli obat. Di tengah turunnya hujan, Eun-ho diikuti pria misterius. Namun dia sadar akan hal itu. Saat itulah mereka saling berhadapan. Dengan cepat Eun-ho berusaha mengejarnya. Namun sebuah sepeda motor mengejutkannya. Sampai akhirnya dia tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Yeri menemukan Eun-ho yang pingsan. Setelah tersadar, dia sangat ketakutan karena kejadian 3 tahun lalu berhubungan dengan pria misterius tersebut. Setelah tiba di rumah, dia kemudian menggambar apa yang diingatnya, sebuah jaket yang bergambar burung hantu. Dan ternyata Kim Sun-ho adalah pria yang selama ini menguntit mereka. Dia melakukan itu karena gagal membunuh Yeri 3 tahun lalu. Saat itu Eun-ho tengah bermimpi mengejar Kim Sun-ho. Dan pada saat dia tersadar, sudah ada Juri di hadapannya. Kesempatan itu digunakan Juri untuk merayunya. Tentu Eun-ho sempat tergoda dengan keseksiannya. Hingga akhirnya dia sadar dan menanyakan siapa sebenarnya Kim Sun-ho dan apa hubungan mereka. Namun Juri tak mau memberitahunya. Pada saat akan pergi, Eun-ho menariknya. Sampailah mereka pada posisi yang enak-enak. Namun Eun-ho kembali tersadar. Dia pun mencoba membaca pikiran Juri dengan kekuatannya. Saat itu juga Yeri telah kembali sadar dan membuatnya jadi salah paham. 왜 여기서 이러고 있는 걸까? Esok harinya Eun-ho meminta bantuan kepada Yosik untuk menggambar burung hantu. Setelah itu dia menyebarkan artikel untuk mencari tahu siapa pemilik jaket bergambar burung hantu tersebut. Setelah itu dia menemui Yeri yang masih marah karena kesalahpahaman yang dilakukan Juri. Dan berkat kekuatannya yang bisa membaca pikiran, dengan mudah dia tahu apa yang dipikirkan Yeri. Akhirnya dengan mudah Eun-ho bisa meluluhkan hatinya. Setelah itu Eun-ho mendapatkan kabar tentang pemilik jaket bergambar burung hantu. Salah satu mahasiswa menjelaskan bahwa itu adalah milik komunitas peneliti novel 3 tahun yang lalu, dan salah satu ketuanya adalah Kim Sun-ho. Di sisi lain, Min-jun telah bersama dengan Kim Sun-ho. Dia menangis histeris karena gagal menulis novel online. Namun dengan tenang, Kim Sun-ho memberinya semangat dan dukungan. Dan di mata Min-jun dia adalah sosok yang bersinar di hadapannya. Malam harinya saat Yeri pulang sendirian, dia merasa diikuti seseorang. Dia pun mencoba bergegas pergi, mencari tempat keramaian. Dan ternyata yang mengikutinya adalah Kim Sun-ho. Sesampainya di rumah, Eun-ho meminta Yeri untuk menceritakan tentang mantan pacarnya Kim Sun-ho. Karena dia yakin pembunuhan 3 tahun yang lalu belum terpecahkan berkaitan dengan mantan pacarnya. Akhirnya Yeri menceritakan tentang Kim Sun-ho yang tiba-tiba menghilang setelah tragedi pembunuhan tersebut. Dia juga melaporkan hilangnya Kim Sun-ho, namun tak ada petunjuk sedikit pun tentang keberadaannya. Kemudian Profesor Kim menunjukkan sebuah foto tentang tragedi pembunuhan di bak kamar mandi yang sangat terkenal. Profesor Kim menceritakan bahwa Kim Sun-ho mencari para korban yang tinggal sendirian dan antisosial. Hubungan asmara mereka juga sangat dirahasiakan. Bahkan mereka juga tidak pernah berkomunikasi melalui ponsel. Pembunuhan juga dilakukan seperti bentuk sebuah ritual khusus. Setelah Profesor Kim menjelaskan semuanya, tiba-tiba Min-jun muncul dari bawah meja. Dia mengatakan bahwa dia tahu tentang cerita itu secara detail. Dia pun membuka sebuah website novel online dengan nama Sarang Baraji. Di sana kisah tentang pembunuh di bak mandi sama dengan kasus yang selama ini belum terpecahkan. Bahkan novel tersebut ditulis setelah 1 minggu korban meninggal. Min-jun juga mengatakan bahwa rumor yang beredar penulis novel tersebut adalah pelakunya. Esok harinya, Eun-ho mengunjungi toko buku milik Kim Sun-ho. Di sana dia mencari lagi buku yang diterbitkan oleh penulis Sarang Baraji.
Tentu saja itu hanya taktik Yunho untuk mengetahui siapa sebenarnya Kim Sunho. Setelah mendapat buku yang dia inginkan, ternyata buku tersebut adalah cerita mengenai hubungan Yeri dengan Kim Sunho yang membahas rahasia Yeri yang memiliki kepribadian ganda. Tentu saja, alibi Yunho semakin tertuju kepada Kim Sunho. Akhirnya Yeri memiliki ide untuk memanggil juri keluar. Mereka berharap bisa mendapatkan petunjuk lebih detail tentang Kim Sunho. Mereka pun berciuman di keramaian agar juri bisa keluar. Setelah melakukan beberapa kali ciuman, juri tak kunjung datang. Yunho pun menggunakan kekuatannya untuk memanggil juri. Akan tetapi juri membuat kesepakatan dengannya. Dia akan menghilang jika Yunho tak mencari tahu tentang Kim Sunho. Setelah Yunho setuju dengan kesepakatan juri, dia terbaring di rumah sakit. Penglihatannya pun menjadi berkurang. Beberapa hari kemudian, Yeri mengajak Yunho ke rumah untuk membereskan barangnya. Pada saat itu dia menemukan jaket bergambar burung hantu. Seketika itu dia mengingat kejadian 3 tahun lalu, dan dia menduga bahwa juri adalah pelaku pembunuh berantai 3 tahun lalu. Esok harinya, untuk memastikan alibinya, mereka pergi berlibur di sebuah pantai. Mereka pun bersenang-senang tanpa memikirkan apapun. Malam harinya di bawah sinar rembulan, Yeri menceritakan tentang jaket miliknya yang sama dengan milik Kim Sunho 3 tahun lalu. Dia tidak sadar apa yang dilakukannya. Dia hanya tahu bahwa dirinya sudah terbaring di kasur dengan jaket tersebut. Yunho pun mengatakan bahwa memang benar juri adalah pelaku pembunuh berantai 3 tahun yang lalu. Meskipun begitu, Yunho yakin Yeri tidak terlibat dalam hal tersebut. Namun bagi Yeri, juri adalah bagian dari dirinya juga, maka dia juga terlibat dalam hal tersebut. Pada saat keputusasaan itu datang, muncullah juri yang mengatakan bahwa dia bukanlah seorang pembunuh. Saat itu juga Yunho membaca pikirannya. Dia melihat bahwa Kim Sunho melakukan pembunuhan 3 tahun lalu saat Yunho ke rumah Seol A, dan ternyata juri adalah satu-satunya saksi saat itu. Dia juga mencoba mengejar Kim Sunho untuk menangkapnya. Di sanalah Yunho juga melihat bahwa yang memukulnya saat itu adalah Kim Sunho, dan pada saat itu juri yang membantunya untuk mendapatkan pertolongan. Setelah mengetahui fakta tersebut, dia merasa lega bahwa bukan juri pelakunya. Tak sampai di situ, juri menceritakan lagi fakta lainnya. Dia diam-diam pernah masuk rumah Kim Sunho dan melihat banyak foto wanita di dinding. Namun dia mengira foto-foto itu adalah selingkuhannya. Dia pun mencoba menyelinap masuk ke rumah wanita lain. Dia berharap bisa menangkap basah Kim Sunho berselingkuh. Namun faktanya dia menyaksikan tragedi pembunuhan tersebut. Dan karena kepribadian ganda tersebut, dia tidak bisa melaporkan atau menjadi saksi pembunuhan itu. Saat dia mencari Kim Sunho, mereka berakhir di jembatan Sungai Han. Pada saat itulah Kim Sunho mengetahui bahwa Yeri mempunyai kepribadian ganda. Dan karena juri sudah melihat aksinya melakukan pembunuhan, dia pun dengan cepat ingin membunuhnya. Beruntung juri bisa mengatasinya. Karena hal itu, juri menyalahkan dirinya karena mengira dia telah membunuh Kim Sunho. Saat itu, dia merasa bahwa Yunho sangat membencinya. Namun, Yunho kembali dengan membawakan selimut untuknya. Yunho merasa tindakan juri untuk melindungi dirinya karena akan dibunuh, bukan berniat untuk membunuh. Yunho juga meminta juri untuk mengatakan kepada Yeri fakta yang sebenarnya tentang Kim Sunho. Esok harinya, Yeri melihat rekaman video saat juri mengatakan kebenaran tentang Kim Sunho. Setelah itu, dia memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan mengatakan semua tentang Kim Sunho. Di sisi lain, Profesor Kim tengah bertengkar dengan adiknya. Profesor Kim marah karena Ming Jun mendapatkan nilai yang sangat buruk. Dan demi masa depannya, Profesor Kim menyarankan agar dirinya giat belajar. Namun perkataan itu malah membuatnya merasa frustasi. Dia pun pergi menemui Kim Sunho. Yeri dan Yunho telah sampai di depan kantor polisi. Namun saat itu muncul keraguan dari dirinya untuk mengatakan tentang Kim Sunho. Saat akan pergi, seorang polisi memanggilnya. Salah satu detektif menemukan petunjuk tentang pembunuhan berantai 3 tahun lalu. Dan berkat Yunho yang melaporkan tentang penulis sarang Baraji, polisi menemukan petunjuk tentang Kim Sunho. Yeri dan Yunho yang menduga dia telah mati, mereka pun terkejut saat mengetahui bahwa Kim Sunho menulis cerita tentang kisah mereka. Dan setelah polisi mendapatkan sketsa wajah Kim Sunho, poster buronan pun mulai banyak tersebar di jalanan. Sementara itu, Min Jun telah sampai di tempat Kim Sunho. Dia melihat ruang tersembunyi miliknya. Dengan tenang, Kim Sunho menggiringnya masuk ke dalam. Saat dalam ketakutan, Min Jun kini menjadi korban berikutnya.
Malam harinya, polisi yang sudah mengetahui lokasi Kim Sun Ho langsung menuju lokasi. Profesor Kim sangat panik dengan kondisi Minjung yang tak ditemukan keberadaannya. Setelah menyelidiki lebih lanjut, polisi menduga ada ruang tersembunyi di tempat tersebut. Saat itu, Jerry mengirim pesan kepada Eun Ho tentang ruangan tersembunyi di balik rak buku. Setelah ruangan itu terbuka, mereka menemukan Minjung dalam kondisi tak sadarkan diri. Akhirnya polisi menemukan Kim Sun Ho dan Jerry di daerah Busan. Ternyata Jerry telah disekap olehnya untuk memancing agar Eun Ho datang ke tempatnya. Saat itu Jerry mencoba untuk melarikan diri. Namun karena kondisi yang terikat, dia tidak bisa berbuat apapun. Dia hanya bisa mencemooh novel Kim Sun Ho yang seperti sampah. Perkataan itu membuatnya semakin marah. Dia berencana akan membunuh Eun Ho sebagai episode novel terakhirnya. Kini Eun Ho dengan cemas telah sampai di lokasi tersebut. Dan tiba-tiba Juri memukulnya dari belakang. Setelah tersadar, dirinya berada di bak mandi dengan kondisi terikat. Ternyata saat Eun Ho datang, sosok Juri telah muncul. Mereka membuat kesepakatan agar Jerry bisa selamat. Dia harus menuruti perintahnya. Saat itu, Eun Ho mencemooh novel buatannya yang tidak diakui oleh publik karena novelnya begitu buruk. Hal itu membuat Kim Sun Ho sangat marah. Dia memukulinya dengan sangat brutal. Lalu dia menceritakan bahwa yang selama ini menguntit mereka adalah dirinya. Karena dengan begitu dia bisa membuat novel dengan sempurna. Dia sangat bangga akan hasil karyanya yang luar biasa. Saat itu Juri berusaha kabur darinya. Sementara Eun Ho dipukul sampai tak sadarkan diri dengan air yang terus mengalir. Juri masih berusaha kabur dan bersembunyi dari kejaran Kim Sun Ho. Namun karena kakinya terluka, dia tak bisa berlari lebih jauh. Dan dengan mudah Kim Sun Ho berhasil menemukannya. Setelah itu dia membawa Juri ke sebuah tebing, tempat di mana mereka pernah bersama dan memiliki kenangan. Dia berencana akan melakukan bunuh diri bersama Juri demi mengakhiri novelnya. Tepat saat itu Eun Ho telah datang. Ternyata Juri sengaja melonggarkan ikatan Eun Ho dan memberinya korek api. Dan berkat kekuatannya, dia tahu tujuan Kim Sun Ho selanjutnya. Dengan begitu Eun Ho dapat meloloskan diri. Dan polisi juga telah mengepungnya. Namun Kim Sun Ho tidak peduli dan akan membawa Juri melompat bersama. Saat itulah polisi menembaknya dan membawa Juri dalam keadaan bahaya. Berkat Eun Ho, Juri bisa terselamatkan. Dan pada saat itu Jerry kembali sadar. Sementara Kim Sun Ho berhasil ditangkap. Dia juga merasa terhina ketika novel buatannya gagal karena ulah Eun Ho. Tak terima dengan hal itu, dia melawan polisi dan mendorong Jerry hingga hampir terjatuh. Eun Ho yang melihat itu, dia berusaha menolongnya. Namun karena tak kuat menahan pegangan, dia pun terjatuh. Eun Ho yang tak ingin kehilangan Jerry, dia pun langsung lompat dan berusaha menyelamatkannya. Saat itu di dalam dunia Juri, Eun Ho melihat bahwa Juri mengatakan akan meninggalkan Jerry karena dia yakin Eun Ho bisa melindunginya. Dia juga mengucapkan salam perpisahan kepada Jerry dengan tenang. Setelah itu, Jerry tersadar ada di rumah sakit dan dia sadar bahwa Juri telah pergi, meninggalkannya selamanya. Kemudian dia pun berusaha mencari keberadaan Eun Ho di rumah sakit. Saat bertemu, dia begitu bahagia melihat Eun Ho masih selamat. Akan tetapi, kenangan saat bersama dengannya telah hilang. Eun Ho tidak mengingat pertemuan pertamanya dengan Jerry, meskipun Jerry berusaha untuk mengingatkan kenangan bersamanya. Namun semuanya sia-sia. Dan karena peristiwa itu, Eun Ho juga tidak memiliki kekuatan lagi untuk membaca pikiran wanita. Hingga suatu ketika, sebuah keajaiban datang. Dalam tidurnya, Juri berusaha membangunkan kembali ingatan Eun Ho tentang Jerry. Saat tersadar, dia bingung dengan apa yang telah terjadi. Beberapa hari kemudian, Eun Ho sudah kembali sehat dan akan meninggalkan rumah sakit. Saat itulah, Jerry berdandan sangat cantik dan seksi seperti Juri. Dia mencoba merayu Eun Ho dengan kata manisnya, hingga akhirnya Eun Ho sedikit mengingat kenangan saat bertemu dengan Jerry. Dan kini mereka pun bisa bersama kembali dan memulai hubungan mereka dari awal. 지금 다
다시 way back home 세상을 뒤집어 찾으려 해